Halo teman-teman, kenalin gue Bintang. Selamat datang di Share Founder. Kali ini gue ingin berbagi beberapa metrik utama yang biasanya dijadikan acuan oleh para founder startup B2C tahap awal untuk menilai performa perusahaan mereka. Apakah lagi oke, sedang-sedang saja, atau bahkan lagi dalam performa yang menurun. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah user growth atau pertumbuhan basis pengguna. Nah, untuk startup B2C, alasan utama kita mau mengukur pertumbuhan jumlah pengguna kita dulu adalah karena biasanya monetisasi itu datangnya belakangan. Jadi kita ingin menumbuhkan jumlah pengguna kita dulu dan baru memikirkan strategi monetisasi yang lebih efektif. Gue misalnya ambil contoh dari Facebook. Jadi di awal mereka fokus menumbuhkan jumlah pengguna mereka hingga sangat masif dan akhirnya memutuskan strategi monetisasi berupa advertisement atau iklan yang akan jauh lebih efektif memang ketika mereka sudah memiliki user base yang masif atau yang sangat banyak. Angka pertumbuhan yang bagus untuk startup B2C secara bulan ke bulan itu adalah 15%. Ini mengindikasikan startup lo mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat karena dalam 1 tahun user base lo akan bertambah hingga 5 kali lipat. Dan secara statistik ini mengindikasikan lo bisa mendapatkan kesuksesan yang cukup oke di masa depan. Kemudian kalau misalnya startup lu tumbuh sekitar 10% dari bulan ke bulan, itu masih oke karena lu akan tumbuh sekitar 3 kali lipat dalam 1 tahun. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika startup lu hanya tumbuh sekitar 5% dari bulan ke bulan. Secara statistik ini mengindikasikan mungkin lu belum terlalu tahu apa yang harus dilakukan secara tepat dari produk startup lu. Jadi lu harus cek lagi dari sisi produk maupun service yang lu tawarkan sehingga bisa tumbuh lebih cepat dari 5% month to month. Ketika kita ngomongin user growth, itu nggak bisa cuma ngomongin angka, tapi kita harus bagi menjadi dua dari sisi sumbernya, yaitu organic growth versus paid growth. Organic growth itu intinya adalah ketika kita bisa mengakuisisi user tanpa mengeluarkan biaya marketing atau tanpa mengeluarkan uang untuk mengakuisisi user baru kita. Sementara kalau paid growth adalah kebalikannya, ketika kita mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi user baru. Organic growth itu sendiri bisa kita lakukan melalui dua cara, yaitu virality atau viralitas dan network effect atau efek jaringan. Kita akan bahas satu persatu nanti. Sementara kalau paid growth sendiri itu adalah biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem pay per click seperti kalau kita pasang iklan di berbagai macam channel seperti YouTube maupun Instagram. Nah, mari kita bahas tentang viralitas dan efek jaringan tadi. Viralitas itu intinya adalah ketika produk atau service yang lo tawarkan itu menyebar dengan sangat cepat di antara orang-orang, baik melalui word of mouth atau mulut ke mulut, atau melalui media sosial. Nah, viralitas ini contohnya gue akan pakai Spotify misalnya. Jadi di dalam aplikasi Spotify itu lo bisa temukan ada fitur untuk berbagi dari lagu atau podcast yang lo dengarkan misalnya secara mudah banget. Jadi misalnya lo tinggal klik bagikan lagu yang lagi lo dengerin itu ke teman lo baik via WhatsApp atau bahkan bisa lo repost ke Instagram story misalnya, sehingga itu akan mendorong efek viralitas. Teman-teman lo yang mungkin belum tahu lagu itu atau belum mendengarkan Spotify, itu akhirnya akan install Spotify dan menjadi user Spotify. Inilah yang tadi gue sebut pertumbuhan secara organik. Jadi Spotify tidak mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi teman lo sebagai user karena dia tahu Spotify dari postingan lo misalnya. Oke, gue akan lanjut ke contoh dari efek jaringan. Nah, efek jaringan ini secara definisi adalah konsep ketika nilai dari sebuah produk itu akan semakin meningkat seiring dengan bertambah banyaknya user yang menggunakan produk tersebut. Contoh yang paling mudah adalah WhatsApp misalnya. Kalau misalnya hanya ada lo di aplikasi WhatsApp tersebut, tentu WhatsApp itu akan jadi useless karena lo nggak bisa kirim pesan kemana-mana gitu. Jadi semakin meningkat nilainya ketika semakin banyak orang lain yang menggunakan WhatsApp juga. Jadi lo bisa berkirim pesan ke orang-orang lain tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita harus memikirkan bagaimana sih caranya kita bisa mengintegrasikan konsep viralitas dan efek jaringan tadi ke produk atau service yang lagi lo tawarkan ke customer. Caranya adalah pertama kita harus memikirkan momen-momen ajaib atau aha momen apa yang ada di produk lo sehingga ketika user menggunakan produk lo tersebut, mereka bersedia untuk membagikan ke orang lain. Jadi membagikan experience atau pengalaman dalam menggunakan produk lo tersebut ke orang lain secara sukarela. Di startup yang lagi gue bangun misalnya, yang bernama Alner,
Secara singkat, Alner ini menjual produk-produk kebutuhan harian seperti misalnya sabun dan sampo, tapi dalam sistem kemasan yang bisa dikembalikan dan diisi ulang, sehingga bisa mencegah sampah kemasan sekali pakai. Gue mencoba menggabungkan efek viralitas tadi ke dalam layanan atau produk startup gue ini. Jadi misalnya ketika ada user membeli, let's say, produk deterjen ke Alner, mereka akan mendapatkan sebuah poster yang berisi tentang poster digital melalui WhatsApp yang sangat sederhana. Itu berisi intinya berapa sampah kemasan plastik yang sudah mereka cegah dengan beralih ke produk-produk dikemas dalam kemasan Alner. Ini membuat mereka menjadi bangga dan akhirnya membagikan poster tersebut misalnya di Instagram atau ke teman mereka, sehingga teman-teman mereka ini akan penasaran dan akan ada beberapa yang akhirnya mencoba Alner. Ini merupakan salah satu tadi contoh pertumbuhan secara organik karena balik lagi orang-orang tersebut diakuisisi oleh Alner tanpa Alner mengeluarkan biaya. Nah, kemudian untuk efek jaringan kita harus berpikir bagaimana caranya produk kita ini bukan istilahnya single player journey lagi, tapi sudah menjadi multiplayer journey. Kita harus berpikir bagaimana produk kita ini akan jadi lebih bermanfaat ketika lebih banyak orang yang memakai produk tersebut. Gue mendorong untuk teman founder semua menghabiskan waktu yang signifikan atau berpikir secara detail, secara seksama bagaimana kita bisa mengintegrasikan efek viralitas dan efek jaring ini ke dalam produk atau service yang sedang kita tawarkan. Nah, sekarang mari kita bahas tipe growth yang kedua, yaitu paid growth atau pertumbuhan berbayar. Paid growth ini meliputi semua aktivitas berbayar untuk akuisisi user seperti iklan di media sosial, Google, TV, influencer, dan sejenisnya. Idenya ya cukup simpel ya, yaitu pay per click di setiap channel yang gue sebutin tadi, atau misalnya kayak di Instagram, di YouTube, maupun di channel-channel lainnya. Di sini gue nggak akan fokus ke cara melakukan iklan berbayar di setiap channel-channel tadi, tapi gue lebih ingin menekankan kalau penting banget buat para founder untuk punya sistem tracking yang bagus di setiap channel yang dikeluarkan untuk iklan-iklan tersebut. Biasanya bisa pakai UTM link di URL misalnya. Tapi kalau lo nggak bisa pakai UTM link ini, cara paling simpel lainnya adalah lo tanya ke setiap user baru yang lo akuisisi, dari mana mereka tahu produk lo. Misalnya bisa dengan survei simpel di Google Form. Dan buat database yang handal. Dan dalam database ini, catat dari iklan berbayar mana user tersebut datang. Catat cost yang dikeluarkan dan monitor seiring waktu performa user tersebut. Sehingga lo bisa tahu apakah investasi iklan lo itu bisa terbayar atau tidak dari revenue dan margin yang dihasilkan dari user tersebut. Kita akan bahas ini lebih dalam di metrik yang kedua, yaitu unit economics. Dan gue akan bagikan di video yang lain. Oke, saatnya kita recap di pembahasan metrik kita yang pertama ini, yaitu user growth atau pertumbuhan basis jumlah pengguna. Jadi growth yang bagus itu sekali lagi 15% month to month, 10% masih oke, tapi 5% per bulan itu mengkhawatirkan. Kemudian growth itu dibagi menjadi dua, yaitu organic growth dan paid growth. Dalam organic growth kita kenal dua mekanisme yang bisa dilakukan, yaitu viralitas dan efek jaringan. Sementara dalam paid growth kita harus banget punya sistem tracking yang bagus, seperti misalnya UTM link atau survei simple melalui Google Form untuk mengetahui efektivitas dari iklan berbayar yang sudah kita lakukan. Catat hasilnya di database dan monitor performa setiap user yang kita akuisisi dari cara berbayar ini. Split antara organic dan paid growth yang bagus harusnya itu 80 berbanding 20, tapi minimal banget 50-50. Kalau lebih banyak paid growth-nya, ini bahaya, jadi kita harus cari cara untuk memperbaiki hal tersebut. Terakhir gue ingin berpesan bahwa kita harus banget lebih fokus ke organic growth daripada ke paid growth, karena sebenarnya dengan cara inilah nantinya startup kita bisa sustainable dan profitable di kemudian hari. Nah, kalau kita terlalu tergantung pada platform iklan besar seperti misalnya Google, Meta, untuk menaikkan pertumbuhan pengguna kita, pada dasarnya kita cuma bakal harus terus-menerus membayar platform-platform ini lebih besar, lebih banyak uang. Platform iklan ini emang didesain untuk menyedot nilai maksimal dari kita dan kompetitor kita sebanyak mungkin. Jadi yang terjadi adalah semua startup ini bersaing terus-menerus menawar atau bidding biar mendapatkan lebih banyak user. Dan akhirnya yang mereka dapatkan adalah marginnya semakin kecil, bahkan bisa nol karena cost akuisisinya semakin membengkak. Dan pada akhirnya cuma Google dan Meta ini aja lah yang benar-benar menang dalam game ini gitu ya. Jadi margin kita nol, Google dan Meta semakin banyak mendapatkan revenue dari
bidding iklan yang kita dan kompetitor-kompetitor kita lakukan di platform-platform tersebut. Makanya bergantung banget sama paid growth itu sangat berbahaya. Jadi mari kita fokuskan upaya-upaya kita untuk memperbesar growth kita dari atau secara organik gitu ya, dengan berfokus pada viralitas dan efek jaringan kita. Terima kasih sudah menyimak. Silakan bagikan pendapat kalian atau feedback kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video yang kedua. Gue akan membahas matriks yang tidak kalah penting untuk founder startup B2C, yaitu unit ekonomi. Terima kasih banyak. See you next week.